Saya tetap saja orang yang kecewa dengan orang tua saya. Saya tidak pernah dapat kasih sayang. Jadi saya menjadi seorang berontak, seorang dari pengakuan diri dari saya itu nomor tidur masih naik juga suka Cina, suka agama. Saya salah pergaulan. Saya mulai SD sudah mampu, sudah ada, sudah masuk, sudah hidup dengan uang, hanya aja dan berusaha itu rasanya sudah memerah dalam kehidupan saya. Itu saya teman Yesus itu sangat lupa. Saya bisa mengasihi, saya bisa mengampuni. Hai Sobat Kreatif, balik lagi bersama kami di Bethlehem Podcast, bukan sekedar ayat. Nah, jadi kali ini kita udah kedatangan tamu spesial. Kita mau belajar dari sebuah kesaksian yang hadir dari dahulu, pribadi yang belum mengenal Tuhan, tapi sekarang sudah ditangkap Tuhan dan menjadi pribadi yang baru. Hari ini kita udah bersama dengan Pak Khairul Anwar. Halo Pak, selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan, bersama Yesus saya luar biasa. Tuhan Yesus saya biasa. Guys, Makanya harus selalu di dalam Yesus. nah kita mungkin bisa mulai dari kehidupan gimana dahulu sebelum nikah dan sebagainya. Betul sekali ya, betul. Saya tetap saja orang yang kecewa dengan orang tua saya. Saya tidak pernah dapat kasih sayang. Jadi saya menjadi seorang berontak, seorang dari pengakuan diri dari saya itu nomor tidur masih naik juga suka Cina, suka agama, suka masalah ilmu itu saya dari keselamatan dan ilmu itu saya bikin supaya saya sakti untuk dari orang tua saya yang membuat saya yang namanya jual bersama orang ingin itu hal saya. Jadi mereka itu mencari saya. Jadi kumpulan saya itu kumpulan kayak anak-anak biasa itu yang normal jadi anak-anak remaja dan dewasa tidak. Kumpulan saya yang masih itu sudah kumpul makan-makan kumpulan itu penting. Makanya kumpulan itu penting. Ya, Mazmur 1 ayat 1 bunyi. Mazmur 1 ayat kok yang mungkin nggak ada mungkin ada. Mazmur 1 ayat 1 coba bukan. Mazmur 1 ayat 1. Berbagai hal yang dalam rencana saya Tuhan kasih yang tidak berdiri dalam dosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan itu penting. Saya salah pergaulan. Saya mulai SD sudah mampu, sudah ada, sudah masuk, sudah hidup dengan uang, hanya aja dan berusaha itu rasanya sudah memerah dalam kehidupan saya. Istri saya ngomong, makanya ketika saya rumah tangga, saya kalau istrinya menantang istri sampai kita tidak besar, tapi yang lagi karena seorang yang keluarga dari lahirkan dan rumah itu tempat untuk mendidik anak itu ya dengan minta dan itu saya sudah mendapatkan kasih kehidupan saya itu ya sampai ke masa SD, masa SMP, nah itu sudah dapat lanjutan kayak gimana dengan orang tua kalau dia ngomong, aku kecil tuh sudah masuk aturan saya itu itu siapa? Memang anak ini lahir berkat atau memang paling baik? Saya kata kecewa dan saya tidak mendapatkan saya beri kasih sayang dan saya mendapatkan kasih sayang itu kedua, tapi kasih sayang kepada saya itu bersama. Kasih sayang iya, saya hidup di keluarga lebih baik bawah, saya hidup dengan dia menjaga saya pikiran apa sampai
lalu itu dilakukan sama orang tua saya. Begitu saya memang sesuatu sama lupa, saya bisa mengasih, saya bisa mengampuni, dan saya mengenai Krishna yang memang Yesus itu cukup pikiran sekarang rupanya orang-orang Kristen melawan desa masih selingkuh, masih punya anak di luar, masih menang di luar, istrinya keluar, jangan sampai itu terjadi ya. Itu situasi saya bisa merasakan itu semua, dan saya membaca pengalaman kita dengan perbuatan yang itu. Memang Inggris itu tidak suka kalau orang bertobat. Inggris tidak suka orang bertobat. Makanya kalau orang bertobat, itu tidak benar. Satu dan mentor, kedua adalah kepala-kepala, terus ada rohani atau adik rohani. Dan kumpulannya setelah tobat, tidak kumpulan di gereja, tidak kumpulannya masih di luar tadi yang hilang. Dan itu tidak bisa. Inggris itu tujuh lebih jahat dan mati parah banget. Makanya banyak orang yang kok tobat bukan tobat adil dan perkumpulan itu keluar sekarang itu keluarga BT keluarga dia ini keluarganya keluar dari situ penting ada apa cerita keterbukaan awal dari penulisan. Saya dulu nuntut orangnya, nuntut ini nggak bisa. Kita dari orang Kristen nggak ada nuntut. Kamu baru ketika saya nikah, saya nuntut uang. Apa ya kalau film itu saya itu bahasanya. Apa nuntut orang itu harus baik sama saya, tapi bukan soal egois itu pasti. Kalau orang egois itu pasti apa ya? Pokoknya saya harus aku pilih tidak bisa sebagai orang Kristen, apalagi keluarga tidak bisa untuk orang itu baik, orang itu bertobat, orang itu berpikir diri kita. Buktinya saya bisa dari diri itu berdamai diri saya sendiri, berdamai dengan Tuhan, karena saya bisa ngerti orang itu dan usahakan itu. Saya ngomong itu bertobat diawali dari kita sendiri, diawali dari diri. Dan kemudian untuk orang lain bukan diawali dari kita sudah terjadi. Saya sampai fase itu, makanya saya sekarang punya keluarga di luar, keluarga saya suka pengertian, saya mengertian saya kita walaupun itu bukan anak-anak buat Yesus percayakan untuk saya dan istri saya itu menghargai kasih karunia. Titik baliknya kan sebelumnya kan hidup dalam dosa yang seperti Bapak ceritakan. Kenapa kok bisa tiba-tiba bertobat itu gimana? Seperti apa kejadian? Saya nggak sudah narkoba. Bandar narkoba. Saya nggak sudah narkoba. Saya punya karaoke, punya yang di kehidupannya jadi. Suatu hari ada persaingan narkoba. Sudah saya kan orang saya perlu ditangkap. Saya lagi takut itu. Aku nggak kata-kata. Saya mau datang dari Jepang. Saya malu kalau katanya cuma sedikit. Full kapital dan itu tidak kelihatan. Saya berusaha semaksimal mungkin. Saya nangkap tidak kelihatan nangkap. Aku kebanyakannya di sini. Belakang itu dari mana? Jadi, kenapa saya berubah? Tadi berlaki orang tadi berlaki kenapa dari informasi siapa yang kita dari informasi ada yang SP itu yang laporin makanya musuh yang berbahaya makanya di situ kita pikir ngomong kalau pikir saya tidak lakukan kepala nanti maksud saya nanti kan saya takut coba saya kasih yang di video saya di
video testimoni itu salah apa lagi kalau saya diwawancarai yang dihukum mati itu dengan bandar narkoba itu bukan bandar narkoba itu semua kurir bandarnya itu sampai hari ini masih hidup dengan namanya duitnya yang kurir gajinya 20 juta 50 juta yang ditembak mati. Saya mau membaca ini Asia ini kurir yang layak hidup mati itu koruptor itu mengkhianat bangsa ya karena saya menguji dengan mengkhianat karena saya dulu dikhianati makanya saya ini bertahan di istri sampai 13 dikhianati selingkuh saya kehidupan ada yang sehat dan ada yang normal makanya ketika anak saya kalau saya nggak sempat dikhianati orang itu udah jadi kalau ada pasien menakut orang itu keluar dari rumahnya ada dari situ saya merasa takut saya paling tidak pernah takut sama siapapun tidak ada yang saya takuti dulu ada satu SMP kalau tempat pelajaran saya kan ada keluarga tempatan tempat pelajaran bawa ke sana bawa pistol jadi tidak ada yang berani kena karena saya sudah mati saya sering bunuh diri untuk diri gak mati-mati orang sudah mati-mati sekarang Iblis menginginkan kematian saya tapi kalau Yesus menginginkan saya yang berkawal dengan makanya keinginan Iblis itu binasakan tapi keinginan Allah hidup kekal sampai saya ada bagaimana hari ini karena Yesus menginginkan saya supaya hidup ya jadi kalau tidak tembak dan saya punya rasa takut saya sembahyang dengan cara saya lama ketika saya sembahyang dengan cara yang sama saya baca surat-surat saya di ayat-ayat saya itu ada tulisan begini Tuhan tunjukkan jalan yang benar dan lurus itu yang lama Tuhan tunjukkan jalan yang benar dan lurus saya baca sendiri dengan tasbih saya yang kecil sudah yang 33 Tuhan tunjukkan dengan benar ini anak saya ini pasnya 33 itu artinya 33 di Alkitab ada spesial ada 33 di tangan kita 33 1, 2, 3, 4, 5 ini 33 saya baca dengan surat-surat saya dulu dengan bahasa yang lain yang Tuhan tunjukkan modern yang benar dan lurus tunjukkan modern yang datang ketika saya sebagai pengajaran buat saya terbuka dengan ada orang laki-laki bebas itu dan ada banyak orang lain juga dia dan dia memanggil saya itu telah mengungkap Tuhan yang orang Kristen saya tahu itu Yesus ada apa-apa orang Kristen kalau Tuhan yang orang Kristen aku supaya menandang aku seperti itu dia katakan itu telah aku akan katakan tidak ada seorang pemikiran kepada Allah saya tak percaya juga aku dan yang Kristen dia hilang setelah dia hilang saya mengambil saya tanam dan siapin aku satu-satu gram ekstasinya 10 minuman wangiannya 2 liter dan perempuan itu masukkan intinya di diskotik saya masuk diskotik saya merokok saya pahit saya nyapu saya nggak makan sampai 4 gram nggak makan ekstasi sampai 8 butir minuman beras komelon 2 liter sama aku dengan perempuan asal dan saya nafsu itu saya audit berdoa ikutlah saya pulang dari seorang perempuan nanti mau mana mau seorang asal dari itu dia tak lihat orang penyakit ada suara lagi mengingatkan tanya apa aku semua saya dapat itu jadi mau berbicara boleh bertanya sebentar boleh jadi kalau orang menerima Tuhan Yesus itu artinya siapa yang menerima Tuhan Yesus pada saya Kristen orang itu berperan menerima Tuhan Yesus kalau Bapak menerima Tuhan Yesus itu kalau dipanggil sangat khusus oleh Tuhan Yesus Bapak ikut saya gereja kapan hari ini mau atau katakan itu meningkat itu rusak hari ini mau begitu saya mau masuk gerejanya kecil separuh tidak ada separuhnya mungkin ketika seperempatnya yang kecil saya masuk asalnya selalu itu artinya ada besok
Damai sejahtera ada dalam Yesus Kristus. Saya bilang, di sini hati saya langsung bisa mengampuni kalau aku saya yang mengatakan. Di sini ada disiram air es, nggak ada dendam. Enak itu Yesus kok enak. Soal Yesus itu. Begitu masuk ke gereja, saya datang lagu pujian Bapa sentuh hatiku, dan saya ya rasanya paling keluarga kita yang enak ya Kristus jadi keluarga. Aku di Malang nggak, orang nggak berani saya keluar penjara aja orang keluar dari penjara ada, tapi CC ini merangkul saya. Ini kita di keluarga enak ya. Tapi itu saya itu butuh kasih, saya karena kayak nanti tanya ya. Begitu saya jajan beda malam. Akhirnya kita ada berpikir, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik. Nah, ya orang Kristen kalau manggil Tuhan ini Bapak, aku tidak pernah punya Bapak. Jadi dia ada pujian itu saya langsung berdiri. Bapak, aku mau punya Bapak yang seperti ini. Aku mau hatiku, aku mau. Dan Kristen berbicara soal mau buka, mau Kristus mau diproses, mau begitu mau saya juga akan bicara Tuhan. Dan firman-Nya pasal 109 dan apa? Terus kita akan dan juga 3 tahun lalu bahwa kamu adalah baik Allah dan orang yang bilang kamu jika ada orang menasihkan baik Allah maka Allah akan menasihkan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu yang kamu. Dan biasanya dari situ langsung saya didoakan membuat Tuhan namanya Pak Agam, juga didoakan doanya pas saya itu tobat Nasuha. Tobat Nasuha itu tobat yang tobat tidak memikirkan dunia. Doanya pas Bapak ini anak sudah bertobat, dia mau memberikan ibunya untuk dia mau bertobat sungguh-sungguh nangis. Saya mungkin Bapak kalau memang tahu Yesus Bapak itu Tuhan itu baik, mulai dari hari ini merokok keluar kata-kata kotor, zina, narkoba, minum, diskotik, kayak saja bukan itu karena aku mau begitu satu kali lagi permintaan tapi malah aku bunuh orang gimana caranya pulang dari gereja di luar dengan bos apa yang kamu tanya kemarin itu orangnya tidak nanti dia semua signifikan kali itu ya kayak kita aja orang minta non mati deh mobilnya kalau itu bapak bicara dengan Yesus bapak itu saya gereja di minggu malam cuma dia gereja Sabtu malam itu biasanya saya pimpin saya main perempuan bertingan itu saya pimpin mana minggu bangun tidur sampai hari ini kayak tapi pelayanan sudah jam 7 ya jam 4 kita sudah bangun itu orang namanya jatuh pipa bilang makanya itu kita saja berjika nanti next ya nanti next kalau saya tidak kesini lagi saya berbalik ya kan tapi habis itu minggu begitu minggu saya mau jemput perempuan itu dan dia mau ke gereja saya tidak guna program bos barangnya habis bos uangnya restoran uang restoran narkoba perempuannya nyari semua saya punya itu begitu saya mau gereja saya jadi perempuan itu saya telepon laki-laki itu ya pak laki-laki pacar saya telepon morning aku tungguin kamu semalam kalau tanya saya di rumah aku mau ke rumahku aku sudah konten dengan aku sudah makhluk sorry ya nggak mau lagi ke sekolah sekarang mau bekerja apa yang mau bekerja bukan orang Kristen nama saya apa namanya gereja aku mau berbeda nggak mau berbeda boleh kita tentang boleh saya teringat beberapa wow itu miracle itu mujizat ya tahu itu miracle itu mujizat oke kamu pulang kerja jam berapa berangkat aja pun kamu banyak pulangnya kerja ngomong begini oke aku sudah mampu aku sudah kangen sama kamu nanti kamu pulang kerja jemput anakku ayo nanti kita cinta banyak banget orang ke gereja berbuat dosa lagi anak saya banyak ada dari situ saya pelajaran begitu saya ngomong oke makanya anak muda kalau pacaran pulang gereja jajan oke itu bukan celah iblis maksud ada kalau mau gereja fokus ke gereja dari begitu ngomong oke saya tidak celah saya masuk gereja salam nggak ada dalamnya siapanya emang ketik Jumat makanya dulu silakan berdepan waktu dari Jumat saya berdepan waktu saya minggu saya berdepan kenapa? Saya takut orang kalau berdosa tak berani berdepan tidak di belakang
Dan ujian penyembahan firman nggak dapat apa-apa. Saya sudah nggak betah, kosong. Pak, doanya nggak kata kita akan kita terima berkata di surga. Saya nggak akan saya ngomong jawab nanti. Ayo Pak, mereka dan lama-lama kalau doa itu baca terus kalau dia ngomong di otak saya sudah mesum, dan saya sudah dosa. Pak, pendetanya nggak jadi mereka. Minya ditaruh dalam tempat saya, pernah saya pikir polisi saya ambil senjata saya. Itu Pak itu. Pendetanya datang ke saya. Saya pegang kepala saya, pundak saya ditangkis. Allah nama Tuhan Yesus Kristus, buang kiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh orang itu. Mati Tuhan Yesus. Dari situlah saya bertobat, minta dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mengampuni itu sangat penting ya dampaknya. Ya. Kalau mungkin saran teman-teman anak-anak saat ini masih susah untuk mengampuni di lingkungan terkecil keluarga atau di komunitasnya, dampaknya apa sih untuk anak-anak Israel belum mengampuni? Kan berdosa, tidak mengampuni dosa, tidak pernah dan masih menyimpan dosa yang itu, dosa kecil sama dosa besar ukurannya sama apa-apa dikira. Dan sedangkan kita Kristen bisa ngasih itu anugerah, kasih karunia. Makanya gitu, ya nggak bisa ngasih coba ya baca firman apa enggak, merenungkan firman apa enggak, melakukan firman apa enggak. Makanya jangan jadi orang Kristen yang baca firman, merenungkan yang alam dan melakukan. Kalau Kristen mulut ini pas berkorbannya Puji Tuhan, hari ini kita dapat belajar semua ya teman-teman. Jadi kita harus orang yang dikasih ditegur dan dihajar, lebih baik ditegur daripada ngasih pura-pura. Kenapa? Karena saya ngasih Anda semua. Biar saya kalau kayak masuk begini juga harus akhir kali juga harus yes. Ini banyak yang makan kupang. Oke, apa lagi yang ditanyakan? itu tadi ya banyak kesaksian yang diberikan. Jadi mengampuni itu nggak mudah, pasti banyak prosesnya juga tidak gampang. Tetapi kita perlu ingat kita nggak sendiri kok. Walaupun kita punya Roh Kudus yang membantu. Ya, amin. Walaupun makanya kita tidak Kristen setelah saya dibaptis setelah itu ada pertobatan, terus saya dibaptis dengan Roh. Artinya apa? Hidup saya dipimpin oleh Roh. Ciri-cirinya apa? Dipimpin oleh Roh, suka ibadah, tidak menjauhkan diri dari seputar ibadah. Ya, suka baca firman, suka puji-pujian, suka doa. Terus habis itu dibaptis dengan baptisan. Apa baptisan Nabi? Proses untuk supaya kita disucikan, dipunikan dan dipuji seperti emas yang suci. Ya bisa berkaca kita menuju kesempurnaan segambar dengan dia. Jangan, pokoknya intinya jangan jangan untuk orang lain berubah diawali dari itu. Oleh kapan? ini juga Penting saat ini. jadi tetap semangat untuk teman-teman yang saat ini masih dalam proses menuju pemulihan. Gak apa-apa, jangan nyerah. Dan dukungan itu penting. Dan doakan teman-temanmu itu dan cerita aku gak bisa ngampun papaku selingkuh, aku suka hari dimarahin papaku itu harus terbuka. Dan terus berkata, setelah itu sudah diceritakan, perkatakan iman, papaku sudah baik, mamaku sudah baik, aku dikasih. Itu sama dengan istri saya dan anak anak saya. Setiap malam kalau saya marah, ngomong sama istri saya, dia hidup baik, dia itu sabar, dia itu baik. Perkataan tidak punya kuasa. Orang Kristen perkataan tidak punya kuasa. Pokoknya supaya perkataan kita punya kuasa, yang ada di dalam perbicaraan ini adalah firman. Karena firman Tuhan yang ada. Amin. Makanya
anak muda kalau mau gunakan penuh puasa, jangan merokok, jangan misuan, bukan nyinyir, rasanya orang bertobat. Nanti kalau mau bertobat, nak baptis mulutnya saja. Ya, jadi seperti itu tadi teman-teman. Kalau dalam proses, masih proses untuk mengampuni, nggak apa-apa. Jangan pernah menyerah. Jadi proses pengampunan itu adalah proses untuk kita tetap taat kepada Tuhan, proses penyembuhan diri, pemulihan. Jadi percaya, Roh Kudus itu nggak ninggalin teman-teman semua. Oke? Jadi teman-teman, pulang obrolan kita pada hari ini tentang mengampuni, baik mengampuni dalam keluarga, mengampuni dalam diri sendiri atau lingkungan kita. Jadi semoga obrolan ini bisa menjadi berkat buat kita, baik yang ada di video ini atau yang di online. Dan tetap ikutin terus keseruan kita dalam podcast kita di channel saya kita, yaitu GCA Bethlehem Pasuruan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan untuk semuanya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Be creative and safe.